Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul adzim alaihi. Ibad bidinakumullah, para pemuda yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa hadir dalam suatu forum majelis ilmu yang mudah-mudahan ini adalah sebagai wasilah kita untuk mencapai ridhonya Allah. Dan kita pun bersyukur kepada Allah atas segala kekuatan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir pula dalam suatu kemuliaan ini. Karena tidak semua diberikan oleh Allah kemampuan, kesehatan, apalagi kesempatan bisa hadir di forum-forum yang sangat mulia. Mungkin semua orang pada hari ini dalam kondisi weekend, libur di Ahad, pada ada yang istirahat, yang telah pulang melakukan aktivitas duniawinya yang disebut dengan shopping, jalan-jalan, dan lain-lain. Adapun pula ada yang kondisi weekend yang liburan ke luar kota. Itulah mungkin aktivitas yang berbeda-beda setiap orangnya melakukan. Tapi alangkah bangganya dan bahagianya kita bisa menyempatkan waktu dalam weekend ini, libur, setelah tadi melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan dari pagi sampai sore dalam kondisi ngantuk, lelah, apalagi dalam kondisi hujan kerincik-kerincik. Ya, itulah ujian bagi kita tentang dunia, sampai sejauh mana Allah mengujinya bisa hadir dalam suatu forum undangan yang telah disampaikan oleh DKM-nya Al-Furqan. Kita bisa menghadiri dalam undangan ini. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya akhir zaman. Iwan bidinakumullah, para pemuda yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Itu yang paling penting, istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Karena banyak orang yang bisa hadir dalam suatu forum pengajian, tapi esoknya tidak ada, dan berikutnya tidak ada. Apalagi paling bahaya lagi, tidak ada seterusnya. Tapi jangan khawatir, itu adalah salah satu evaluasi Allah. Itu adalah salah satu kaderisasi. Karena di dalam beberapa keterangan Al-Quran bahwa Allah akan mengganti dengan generasi-generasi yang lebih cinta kepada Allah dan lebih cinta kepada sholatnya Allah. Kalau orang yang sudah diganti, sudah baik. Oke, kita maju kepada materi yang akan dibahas tentang hari ini. Insya Allah materi minggu kemarin tentang ciri-ciri mukmin, saya akan sambungkan lagi dengan pada hari ini. Ada banyak ciri-ciri kriteria seorang mukmin di dalam Al-Quran. Tidak perlu jauh-jauh membaca ayat surat apa, ternyata ciri-ciri mukmin itu ada. Kalau kemarin itu di dalam surat Anfal ayat 2 ya.
Sekarang ternyata di dalam surat Al-Baqarah ayat pertama juga, kedua, itu sudah Allah menerangkan bagaimana ciri-ciri orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman. Di dalam surat Al-Fatihah, Ummul Quran, Quran ataupun induknya, pembukaan, bahwa kita itu sering berdoa karena Al-Quran dan Al-Fatihah itu adalah salah satu kumpulan doa-doa yang dimana surat Al-Fatihah ini adalah salah satu rukun dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi harus dibacakan ketika di dalam ibadah sholat. Di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ada doa di sana itu bahwa kita itu ingin punya keinginan dan memohon kepada Allah untuk ditunjukkan kepada sesuatu jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah hambamu ini kepada jalan yang lurus. Eta teh selalu didoakeun ku urang. Minimal doa eta teh 5 kali, bukan 5 kali, 17 kali sehari. Ya. Minimal. Karena satu hari satu malam itu sholat itu 17 rakaat. Berarti 17 kali kita membacakan Al-Fatihah, memohonkan kepada Allah, berdoa untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah hambamu ini kepada jalan yang lurus. Sirotol, jalan tol, jalan yang lurus gitu. Tidak ada hambatan. Ketika kita berjalan di dalam siratal mustaqim, tidak ada hambatan. Blesat. Tak orang teh yang lempang. Kurang meminta kepada Allah jalan yang lurus ataupun siratal mustaqim, karena itu adalah salah satu-satunya jalan untuk mencapai surga. Yakinnya? Yakin atuh. Mun orang hayang ka surga kudu ngalewatan siratal mustaqim, da di jalan kecuali siratal mustaqim. Itu teh jalan untuk mencapai ridho Allah, jalan untuk mencapai surganya Allah. Nah, siratal mustaqim digambarkan oleh beberapa para ulama, para ustadz zaman dahulu itu, ada ustadz yang menerangkan bahwa ketika kita berjalan di siratal mustaqim itu gampang dan mudah, ente siga lajurnya mobil di jalan tol gitu, walaupun sama artinya siratal, jalan yang lurus, ente siga mobil tidak ada hambatan nah gitunya. Ternyata digambarkan oleh para ulama zaman dahulu itu, ketika kita berjalan di dalam siratal mustaqim itu bagaikan berjalan di atas rambut yang dibelah 7. Lamun urang lempang di nyata siga lempang di numbuk belah 7, sok bayangkeun ku para pemuda kumaha. Ki bisa teu lempang di numbuk 7. Lain ribu dah mah bisa teu. Tambang wae geus sagede peureup mah bisa kecuali sok latihan. Urang lamun lempang di numbuk di belah 7, wah. Kang hayal eta mah. Jadi para ulama ataupun para ustaz zaman dulu itu mengibaratkan seperti itu. Tapi kenapa kita selalu memohon kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kepada siratal mustaqim. Tapi cek ulama teh, padahal siga lempang di numbuk di belah 7, mending keneh lempang mah nu di jalan tol kayak gitu. Tapi tidak ada lagi jalan satu-satunya untuk mencapai surganya Allah, teh kudu jalan eta. Yang disebut dengan pengibaratan berarti ada sesuatu apa gitu. Apakah kita berjalan betul berjalan lempang atau gimana? Apakah yang disebut dengan hambatan begitu susahnya? Jadi kan kategori siga nu teu apus logika lah lempang di numbuk mah. Tong di belah 7 pokona mah hiji we ge habis. Tapi da kudu lempang. Cik maksudnya yang disebut dengan begitu susah nanti apa sih? Oleh Allah dijawab alif lam mim. Kemarin lah Allah alam berarti. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Tuh itu Al-Qur'an, Alkitab. La raiba fihi, di dalamnya itu tidak ada keraguan fihi bagi hudal muttaqin. Tah Allah nurunkan Al-Qur'an, ternyata dijawab Allah, ya Al-Qur'an. Tah petunjuk siratal mustaqim teta aya di Al-Qur'an. Al-Qur'an itu khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Yakin takwa moal urang ka Allah. Da syaratna hayang salamet dunia jeung akhirat mah kudu takwa. Salat sok salawat. Barang siapa yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah,
lamun mah hiji kaum, lamun mah hiji negeri, lamun mah hiji daerah, lamun mah hiji seorang pemuda dirinya itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Lamun mah hiji tah saya keluarga sacaringin pendudukna beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah bakal diturunkan keberkahan barokah dari langit dan bumi. Kalau di dalam surat Anfal 30 dalam surat Hud 10 sampai 12 itu yang disebut dengan berkah dari langit itu apa? Turunnya hujan. Hujan teh berkah kade, tapi kalau nah hujan teh asal mah saripu diberi hujan teh enak mah banjir we terus. Tah. Berarti lain keberkahan ketika hujan. Ternyata di dalam Al-Qur'an itu kan hujan itu ada suatu keberkahan. Dari langit hujan turun keberkahan, dari bumi tumbuhnya suatu tanaman-tanaman, makanan-makanan yang dihasilkan dari hujan dan dari bumi. Syaratnya amanu wa taqau, beriman dan bertakwa kepada Allah. Bertakwa sok cenah maneh geus ngadoa cek Allah teh ka kami ingin ditunjukkan kepada jalan Shiratal Mustaqim, tah geus ditunjukkeun zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Tah Al-Qur'an cek Allah teh dijawab. Pas dibuka teh kurang teh Al-Qur'an teh nya hiji Al-Qur'an itu kan larangan dan perintah. Kamu geus maca Al-Qur'an wah sabarajud gitu. Tong wara ditafsirkeun diterjemahkeun wae ge kan. Ngalan-ralangan. Teu meunang ieu, teu meunang ieu, teu meunang ieu, wah sagala dilarang. Geus mah dilarang ku Allah sagala diperintahkeun. Subuh-subuh udang sare keur tibra kudu hudang. Geus hudang teh indit kacai kudu wudu. Padahal mah saya teh sakola teh dah jam 7 lila kene, tapi jam 4:30 jam 4 leuwih geus kudu hudang kudu salat, dah perintah teh. Gitu nya. Maghrib ataupun asar ke sibuk-sibukna ngala duit ataupun keur di mall minggu tadi ke shopping. Kadenge adan kudu eureun lah, kudu salat lah. Padahal mengerti waktu nya kewe maghrib atulah rek salat maksudna. Apakah loba perintah. Jadi subrang itu sebelum jam 8. Kamu dia. Insyaallah moal kemah. Jarang ya. Kunaon teh subuh jam 8? Ketiberaan kebluk teuing sare terubah sarena. Berarti ada pola tidur yang salah eta teh. Kunaon betudangna jam 8, da sarena jam 2. Tah eta. Tah ka Ustaz Cucu. Tah ka Ustaz Cucu. Ustaz Cucu benernya aya di mana-mana lagi jam 2 mah kurang teh hudang lain sare. Berarti sare mah jam 8, hudang jam 2 atau jam 3 kakara tahajud. Ayeuna mah jam 2 karek sare atunya hudangna heuh jadi jam 8 tibalik. Jadi didinya jeung saya mah tibalik. Saya mah sarena jam 8, udang jam 2 atau jam 3. Didinya mah sare jam 2, udang jam 8. Jadi pola tidurnya yang harus dibenahi. Ti beurang ulin. Ti peuting ulin bergadang. Teu naon kali-kali lah bergadang mah sok we. Jangan naon, jangan rangkul supaya jangan dakwah gitu. Loba urang meresep. Tak gitu ku Allah teh ditunjukkeun teh Al-Qur'an, dina Al-Qur'an teh loba perintah. Nah, iwan birakumullah. Terus lil muttaqin di sana itu orang-orang yang bertakwa